Bro, pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati, kenapa lulusan PSHT, perkumpulan pencak silat yang viral kemarin, yang ada di Jepang kemarin itu, yang lagi viral, yang mencoreng nama baik Indonesia itu. Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa lulusan PSHT itu tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun jadi juara di UFC? Kalian pernah nggak sih berpikir seperti itu? Saya tuh sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya? Jangankan PSHT, sekelas kungfu sekalipun ya. Kungfu di Indonesia itu kan ada banyak ya, ada kungfu Nagasakti, ada banyak macam-macam ya. Kemudian karate, ya, dan lain sebagainya. Ada bela diri atau cabang bela diri yang ada di Indonesia, macam-macam namanya. Tapi sangat jarang dan tidak pernah jadi juara UFC. Gak pernah. Bahkan ya kalau saya melihatnya, ya, para jagoan-jagoan di jalan raya, ya, para preman-preman di jalan raya, mereka bukan berasal dari para pencak silat gitu ya, dari perguruan pencak silat. Mereka bukan berasal dari bela diri, karate dan sebagainya, enggak. Ya, para petarung-petarung yang di jalan raya itu, para preman-preman yang ada di jalan raya itu seperti, ya, ada banyak preman di Indonesia yang terkenal seperti Agung misalnya, Hercules dan lain sebagainya, ada banyak kok ya preman-preman yang ada di Indonesia. Ya, Hercules yang paling terkenal di Indonesia, tapi dia tidak pernah, ya, terafiliasi dengan kungfu, kemudian silat dan sebagainya, nggak pernah. Ya, tarung mah tarung aja, ya, berantem mah berantem aja, gelut mah gelut aja. Jadi semacam tarung bebas ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi gini guys, sebenarnya ya saya tuh dulu sangat menggandrungi yang namanya bela diri. Waktu saya masih sekolah, waktu masih SMP ya, SMP, SMA. Dan mungkin ya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, saya pernah mengikuti yang namanya 3 bela diri sekaligus. Sebenarnya saya ngikut bela diri ini bukan terobsesi untuk jadi jagoan ya, bukan. Tapi saya pengen meneliti gitu, apa sih bela diri itu. Jadi saya pernah masuk kungfu, kemudian saya pernah masuk karate, ya, kemudian saya pernah masuk semacam bela diri tradisional ya, tradisional asal Toba, biasa disebut dengan mocak. Nah, dan tersahabat yang ini kalau penasaran dengan mocak, mocak itu semacam, ya, semacam bela diri tradisional yang sekarang ini hampir punah ya. Tapi saya pernah belajar itu ya, belajar mocak, belajar ya, karate dan kungfu dan lain sebagainya. Apa yang saya dapatkan dari ketiga perguruan ini? Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan itu bikin saya terkejut. Apa itu? Ternyata ya nggak semuanya, tapi ya saya tidak menjelajahi semuanya ya. Ternyata bela diri seperti kungfu, kemudian PSHT yang viral kemarin yang di Jepang itu, yang bikin malu orang Indonesia itu sebenarnya ya karate, kemudian bela diri tradisional, pencaksilat dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan jenis bela diri olahraga. Hah? Bukan olahraga? Apa dong kalau bukan olahraga? Itu adalah bukan olahraga ya, tapi itu sejenis komunitas nari. Jadi mereka melakukan jurus-jurus itu sama seperti orang menari ya. Bukan untuk jago dalam bertarung. Buktinya nggak pernah tuh ya yang menang UFC jago karate misalnya, atau kungfu misalnya. Misalnya jadi preman misalnya seperti Hercules misalnya, atau ya pegulat misalnya, atau yang sering menang bertarung di jalanan misalnya. Ya, tarung bebas, tarung antar preman misalnya. Ya, satu lawan satu, bukan kereokan ya, bukan tawuran ya, tapi satu lawan satu, one by one. Nggak pernah tuh. Ya, sangat jarang sekali. Kalaupun ada, mungkin satu dari 100.000 orang ya, kalaupun ada yang menang. Ini menurut saya itu semacam keanehan ya. Aneh, bin ajaib. Jadi kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi kalau saya perhatikan lagi viral tuh ya di Jepang, perguruan silat bernama PSHT yang berasal dari Jawa Timur kalau nggak salah ya. Mereka viral di Jepang sampai
pemerintah Jepang turun tangan dan orang-orang imigran yang bekerja atau WNI yang bekerja di Jepang itu harus memberikan klarifikasi, dan syarat untuk masuk ke Jepang itu ya, untuk bekerja di Jepang itu tidak boleh terafiliasi dengan PSHT dan lain sebagainya. Ya, begitu dugaannya. Ya, berdasarkan data dari Tempo juga mengatakan bahwa tahun 2026 orang-orang yang terafiliasi dengan PSHT, dan kemungkinan besarnya ya orang-orang tidak akan bisa lagi kerja di Jepang karena bikin rusuh, norak. Mereka melakukan latihan di tempat umum dan lain sebagainya, bikin ricuh ya. Dan menurut saya ini perlu kita kritik ya. Disclaimer on ya, saya mengkritik tujuannya baik, bukan memojokkan perguruan tertentu, bukan ya. Tujuan saya itu baik ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu sedang viral di China, di mana ada seorang petarung UFC membongkar kebobrokan. Mungkin antara sahabat yang ini sudah pada sebagian tahu ya, kebobrokan daripada kungfu yang ada di China. Jadi ahli-ahli kungfu yang ada di China itu ditantang oleh seorang petarung UFC bernama Xiandong ya. Jadi Xiandong ini mengatakan bahwa kungfu itu sebenarnya bukan olahraga, tapi itu komunitas tari. Mereka itu cuma menari ya, melakukan jurus itu sebenarnya seperti menari ya, seperti mohon maaf ya, seperti ibu-ibu ya yang sedang melakukan gerakan-gerakan ya, olahraga ya seperti jogging lah gitu. Itu sebenarnya komunitas menari, bukan bela diri. Jadi salah satu warga negara China pernah membongkar itu, dan dia tidak asal mangap, dia menantang ya sifu atau kepala daripada perguruan atau guru besar daripada perguruan kungfu yang ada di China, ditantang semuanya. Dan tahu apa yang terjadi? Cuman beberapa menit doang langsung KO, nggak sampai ya hitungan menit, bahkan cuma beberapa detik langsung KO. Itulah alasannya kenapa ya saya mengatakan bahwa mohon maaf ya sebesar bagi temannya, dan menurut saya ini perlu kita kritisi ya. Kenapa? Karena sudah meresahkan gitu. Saya akan bongkar kenapa bisa seperti itu. Kenapa ya PSHT yang ada di Indonesia itu anggar jago gitu ya, sok paling jago ya, sering tawuran ya. Menurut data PSHT paling sering tawuran dengan bela diri lainnya seperti karate ya. Mereka ya bertarung dengan ya seperti orang tawuran lah, mirip seperti tawuran nih. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, apa alasannya? Saya akan bongkar sebentar lagi, dan ini ya bikin saya terkejut, bikin saya terpukau. Mari kita gaskan. Jadi waktu saya dulu belajar bela diri ya, 3 sekaligus saya pelajari bela diri, karate, kungfu, dan mocak, salah satu perguruan tradisional ya, bela diri tradisional. Apa yang saya ambil dari ketiga perguruan ini? Yang saya ambil itu ternyata ya, kalau kita misalnya baru belajar bela diri ya, jadi junior saya dulu ya yang sabuknya masih rendah. Kalau di karate itu biasa disebut dengan sabuk putih ya, sabuk hijau, kemudian kuning ya. Kalau di karate, di kungfu juga seperti itu ya. Pertama ya ada sabuk hijau, coklat, ya ada macam-macam. Biasanya yang paling tinggi itu kalau di kungfu itu ada orange ya, kungfu naga sakti ya. Kemudian ada kuning ya, ada sabuk kuning. Ya. Karate yang paling tinggi itu sabuk hitam biasanya. Ya, kalau mocat tidak terlalu mengembangkan yang namanya sabuk-sabuk ya. Biasanya mocat ini dipelajari secara pribadi ya, itu nggak disebarluaskan. Biasanya itu tersendiri ya. Susah mencari guru mocat sebenarnya. Mocat itu perguruan yang hampir punah sekarang. Kenapa? Karena nggak ada lagi anak muda yang melestarikan ya, terutama orang-orang yang berasal dari Toba sana. Jadi yang saya pelajari itu ya, ketika ada
orang yang baru masuk nih ya di karate misalnya ya sabuknya masih rendah, kemudian dia belajar misalnya 2 bulan, 3 bulan, maka ya biasanya ya nggak semuanya tapi ya biasanya orang-orang ini akan merasa seperti paling hebat seantero dunia. Pulang latihan ya mereka akan ya seperti jagoan. Apapun ya mereka akan ya misalnya ada di jalan masalah, misalnya nih ada yang orang ngelihat nih, "Apa lu ngelihat gue? Apa ngelihat gue?" Jadi biasanya seperti itu karena panas. Ya. Jadi biasanya disebut dengan Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu artinya kita merasa bahwa kita hebat, padahal kita nggak hebat-hebat amat. Dunning-Kruger effect itu ya semacam bias kognitif. Ya, kita menganggap bahwa kita itu berkompeten padahal enggak. Jadi sama seperti itu. Jadi dugaan saya PSHT yang bikin onar di Jepang ini, yang bikin malu, kemudian yang suka tawuran dan sebagainya itu sebenarnya itu yang punya sabut rendahan biasanya. Kroco-kroco ya kalau bahasa pasarannya. Receh lah gitu. Anak-anak receh ya, recehan lah. Kalau orang yang jago dalam bela diri itu sebenarnya seperti misalnya UFC dan lain sebagainya, mereka takut sebenarnya menggunakan jurus mereka. Kalau benar-benar jago ya, atau misalnya dia seorang petinju beneran gitu, dia takut ya melakukan jurus-jurusnya. Dia cenderung menghindari, kalau bisa lari gitu. Karena itu sangat berbahaya sekali ya kalau misalnya UFC ya. Menurut saya UFC itu gabungan daripada bela diri ya, tapi menurut saya itu yang paling efektif ya di kehidupan nyata juga seperti itu ya. Kalau kita bertarung tanpa senjata tapi ya, kalau misalnya menggunakan tangan kosong ya, menurut saya itu lebih efektif UFC. Itu yang paling manjur ya kalau kita mau bertarung di dunia nyata sebenarnya. UFC ya, jurus-jurus daripada UFC ya. Karena apa? Karena simple ya. Di situ ada gulat, di situ ada gabungan dari semuanya ya, bela diri saya melihatnya. Di situ ada kuncian, di situ ada seperti kekuatan kaki misalnya, kekuatan tangan, ya teknik dan sebagainya. Di situ ada semuanya. Jadi tarung bebas yang ada di lapangan itu, yang sering kita lihat di jalan itu ya mereka seperti itu, bertarung seperti yang ada di UFC ya. Ya langsung kunci gitu. Ya ngapain kita capek-capek ya bertarung kalau kawan kita tuh nggak kalah gitu. Ya langsung dikunci ya. Jadi UFC itu lebih banyak ke gulat ya, lebih ke gulat ya saya melihatnya UFC itu. Jadi menurut saya pribadi ya, kalau saya perhatikan itu, justru kalau misalnya dia jago UFC misalnya, dia tuh ya kalau misalnya jago bela diri beneran itu dia nggak mau bertarung di jalan, nggak bakal mau. Dia berusaha menghindari ya, karena sekali dia melancarkan pukulan maka itu akan berakibat fatal. Lawannya bisa mati dan dia juga bisa dipenjara. Itu ya, itu konsekuensinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan misalnya tawuran seperti, mohon maaf ya PSHT misalnya, itu sebenarnya keronco-keronco, itu orang-orang yang belum tahu apa-apa tentang dunia bela diri. Biasanya seperti itu. Nah kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, misalnya PSHT itu bikin malu orang Jepang misalnya, bikin malu orang Indonesia ya, misalnya di Jepang itu mereka latihan sembarangan ya, pura-pura pamer ya, melakukan jurus ya, memberikan jurus ini, jurus itu, jurus yang aneh-aneh seperti orang menari, tiba-tiba berantem di jalan, mereka keok, mereka nggak bisa berantem. Jadi sebenarnya menurut saya itu kelakuan orang yang benar rendah. Ya disclaimer on ya, kalau saya mengkritik seperti ini pasti banyak nanti yang mengatakan, apaan sih kritik gue, lu mau nantangin gue, lu mau ngajak gue berantem. Jadi orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang ilmunya itu masih cetek. Jadi kalau ada orang yang baru belajar bela diri itu ya, jujur saya juga seperti itu. Bahkan saya diajakin gitu, yuk tawuran yuk, berantem yuk, oh dengan perguruan ini kita tes dulu ilmu kita. Apakah ilmu kita tuh jago sakti apa enggak? Ya mari kita berantem. Kalau berantemnya one by one nggak jadi masalah. Ini kan berantemnya rame-rame gitu. Seperti orang tawuran. Ya agak ada bedanya dengan, mohon maaf, simpanse gitu. Simpanse juga seperti itu. Monyet juga seperti itu guys. Ya kalau kita perhatikan di hutan, memperebutkan wanita misalnya, memperebutkan makanan, memperebutkan pisang. Mereka tawuran biasanya. Tawuran. Apa bedanya kita dengan monyet kalau tawuran terus? Ya kalau one by one misalnya nih, ya bertarung di atas ring misalnya, seperti bertarung UFC misalnya, seperti petinju misalnya, nggak jadi masalah, suka aja. Itu kan profesi mereka, nggak jadi masalah. Emang harus babak belur, tapi yang jadi permasalahan itu kan rame-rame. Ya. Bahkan ada yang
mau bawa sajam misalnya. Jadi orang-orang seperti ini misalnya orang-orang yang bernalar rendah dan tidak punya kedewasaan, ya. Dan yang mereka pelajari juga sebenarnya nggak efektif amat ya di kehidupan nyata. Jadi di antara sahabat yang terpilih kalau misalnya punya anak, jangan ya kalau mau belajar bela diri itu ya jangan nanggung-nanggung ya. Karate itu tidak digunakan di lapangan, nggak bisa. Kemudian ya kungfu silat juga enggak ya. Kalau mau ya UFC sekalian ya, olahraga UFC itu lebih ini ya, lebih efektif ya yang dilakukan di lapangan ya. Itu ya yang saya pelajari, pengalaman saya belajar beberapa bela diri ya. Menurut kalian apakah PSHT ini hama? Kenapa dia bikin orang onar di negara lain gitu? Kenapa? Kenapa ya orang-orang seperti ini kerjanya cuma tawuran gitu? Dan saya melihatnya PSHT ini kan ada hubungannya dengan agama ya. Karena visi dan misi mereka itu untuk menjadikan manusia yang berbudi luhur dan beriman. Kan nggak ada hubungannya ya olahraga bela diri dengan agama, nggak ada hubungannya. Kenapa semua di Indonesia itu digabung-gabungkan dengan agama? Dan ini juga bikin saya pusing ya kalau misalnya nih ya membaca visi dan misi daripada PSHT. Menjadikan manusia berbudi luhur dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa hubungannya gitu agama dengan bela diri? Justru ya orang yang masuk PSHT itu misalnya mereka tawuran, misalnya mereka geng-gengan misalnya, mereka menyerang perguruan lain misalnya, apakah itu namanya bertakwa? Apakah itu namanya beriman? Jadi visi dan misi mereka itu seperti hanya pajangan doang ya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah orang yang nggak mau berantem ya di jalanan. Mereka lebih pilih damai, walaupun mereka bisa berantem. Itu orang yang dewasa dalam olahraga bela diri. Itu orang-orang yang sakti sebenarnya. Ya, ada pepatah dari Cina. Salah satu jenderal dari Cina bernama Sun Tzu. Ya, beliau ini adalah jenderal perang yang sangat-sangat kuat dari China, yang sangat-sangat terkenal dari China. Sun Tzu pernah mengatakan, perang terbaik itu adalah perang yang tidak memakan korban. Perang terbaik itu adalah perang yang tidak menumpahkan darah setetes pun. Ya, jadi di antara sahabat yang tervideo ini kalau misalnya punya anak, kalau punya keluarga dan sebagainya, mau masuk perguruan dan sebagainya, buang-buang waktu. Ya, mending ya mempelajari skill yang lain kayak ya lebih baik skill tentang bikin drone misalnya, kemudian ya bikin senjata misalnya seperti senjata-senjata militer misalnya, lebih bagus itu lebih ampuh ya daripada tawuran gitu, daripada menggunakan fisik. Sekarang ini ya bahkan tentara sekalipun ya di masa depan itu tentara itu tugasnya untuk mengendalikan drone. Mereka tidak menggunakan ilmu bela dalam ya, ilmu apa namanya tenaga dalam ya, kemudian menggunakan fisik dan sebagainya. Enggak, mereka cuma mengontrol drone. Ya, tentara di masa depan itu harus berubah ya posisinya. Karena apa? Karena zaman sekarang zamannya AI. Makanya saya heran, kenapa di zaman sekarang zamannya AI itu masih ada orang yang tawuran gitu. Primitif kan namanya. Ya nggak sih? Sama seperti simpanse ya. Saya tidak menjelaskan semuanya ya. Saya harus berulang-ulang mengatakan seperti ini karena orang Indonesia itu anti kritik. Kalau saya mengatakan seperti ini juga nanti pasti saya dikritik. Apaan sih lu? Sok jago lu, sok tahu. Kamu bisa bela diri? Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bernalar rendah, yang punya ilmu yang sangat-sangat rendah. Oke, jadi semoga ya yang nonton video ini dapat hikmahnya gitu. Jadi ada pelajaran yang diambil dari video ini ya, belajarlah dari kesalahan orang lain. Saya dulu melakukan kesalahan apa itu? Dulu saya belajar yang menurut saya bela diri, tapi itu bukan bela diri, tapi belajar komunitas nari. Apa itu? Seperti silat, kungfu, karate, dan mocak. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya Rekonoa, salam rasional.